Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama si Sekar. Nah, ini teman-teman gimana kabarnya? Yang lagi work from home, yang lagi di rumah atau di kos juga ada. Nah, ini gimana kabarnya? Yang pasti harus tetap jaga semangat dan jaga kesehatan. Oke? Nah, ngomong-ngomong virus corona ini ya, kita udah hampir 1 bulan nggak melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Semuanya diubah menjadi aktivitas di dalam rumah, seperti kuliah online, kerja online, yang semua bisa dilakukan di dalam rumah, harus di dalam rumah. Kenapa sih harus di dalam rumah? Apa boleh kita keluar rumah? Sebenarnya kita boleh keluar rumah, asalkan itu memang benar-benar penting, seperti belanja. Nah, kenapa sih kita harus di rumah? Itu untuk memutus penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, secepat kalian suka sama doi. Contohnya, saya dan teman saya, ini misalnya ada teman ya, ini kita berdua pegangan tangan, gini, pegangan tangan. Atau ya, contohnya kalian sama doi kalian pegangan tangan kayak gini kan, jalan-jalan kayak gini. Nah, kalian nggak tahu doi kalian atau teman kalian itu ada virusnya apa enggak. Yang penting kalian pegang tangan-tangan gini, terus juga tetap tatap muka. Itu tiba-tiba kalian di rumah itu mulai memunculkan gejala-gejala seperti sesak nafas, batuk pilek, tenggorokan sakit sampai 14 hari. Ternyata teman kalian atau doi kalian, amit-amit ya, itu ada virusnya. Nah, itu kenapa kita harus menjaga jarak dari orang lain. Bukan karena kita mau mencoba menjadi kayak doi yang menjaga jarak sama kita, bukan. Ini untuk kesehatan kalian, untuk kesehatan mereka juga. Karena virus ini tuh sangat bahaya. Tingkat kematiannya walaupun tidak seperti SARS, terus MERS, terus HIV, tapi ini juga termasuk cepat untuk tingkat kematiannya. Nah, terus gimana caranya biar gak kena virus corona? Oke. Saya bakalan jawab itu. Oke. Nah, oke. Di sini Sekar bakalan ngasih tips buat kalian semua tentang bagaimana virus corona nggak bakal masuk ke tubuh kita, atau amit-amitnya banget ya, virus corona yang udah ada di tubuh kita bisa disembuhkan sendiri sama tubuh kita. Nah, yang pertama, satu yang paling penting, social distancing, jaga jarak. Oke, bagi yang suka ngopi, bagi yang suka belanja, bagi yang suka ngefood atau kulineran, tahan dulu di rumah dulu. Apalagi yang suka kencan sama doinya ini ya, malam minggu, tahan dulu, video callan aja. Oke, ini social distancing ini penting banget, pokoknya penting banget. Jangan pernah ngeremehin yang namanya social distancing. Oke. Yang kedua adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sangat penting karena tanpa kita sadari, tangan kita ini walaupun terlihat bersih, walaupun kita mencucinya pakai air mengalir, ini tetap saja kotor ya. Nah, cara cuci tangan yang baik itu harus memakai sabun dan air, dan itu minimal 20 detik. Untuk cara-caranya seperti ini. Yang ketiga adalah minimalisir untuk menyentuh wajah. Kenapa sih kita harus meminimalisir menyentuh wajah? Nah, yang pertama, daerah sensitif kita ada di mata, hidung, dan mulut. Nah, di dalam daerah sensitif kita ini sangat rawan masuknya bakteri, apalagi kalau dari tangan, karena tangan ini sangat banyak bakterinya. Jadi, pastikan kalau kalian ingin menyentuh wajah, tangan kalian harus bersih. Jadi, kembali ke poin kedua, cuci tangan dulu. Oke, yang keempat adalah hindari berbagi barang. Nah, seringkali kalian itu yang tinggal di rumah atau tinggal di kos selalu berbagi barang dengan orang terdekat kalian. Ini di saat-saat seperti ini tolong dihindari, karena ini bisa menimbulkan bakteri-bakteri. Contohnya ya, seperti lipstick. Lipstick kita kan yang stick, yang ada aplikatornya. Nah, saat aplikator itu menyentuh bibir orang lain, otomatis bakteri yang ada di bibir orang lain itu juga akan menempel di aplikator kita. Jadi, tolong hindari untuk berbagi barang pada masa-masa saat ini. Oke? Yang kelima
adalah hindari interaksi langsung dengan orang lain. Nah, contohnya adalah jabat tangan, cipika-cipiki, dan pelukan. Itu adalah salah satu yang harus dihindari di saat-saat seperti ini. Oke, yang keenam adalah selalu pastikan untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan bahan makanan yang akan kalian makan. Nah, kebersihan diri ini sangat penting karena di dalam tubuh yang sehat, di dalam badan yang bersih, itu pasti bakteri tidak akan mau datang ke tubuh kita. Oke, sekarang yang ketujuh. Nah, yang ketujuhnya adalah pastikan kalian memakan makanan sehat dan meminum vitamin secara rutin karena imun tubuh yang baik pasti tidak akan bisa dimasuki oleh corona. Sampai yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini adalah berjemur di bawah sinar matahari. Nah, berjemur ini dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Jangan berlebihan ya, jangan setiap hari karena itu ditakutkan akan merusak jaringan di kulit wajah kita. Nah, pastikan juga kalau ingin berjemur pakai sunblock minimal 50 SPF karena itu akan sangat-sangat melindungi wajah kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah, kalau waktu untuk berjemur itu berapa ya? Nah, disarankan berjemur itu hanya 10 menit sampai 15 menit, jangan lebih. Karena seperti yang tadi saya bilang, sinar UVB dan UVA akan merusak kulit wajah kita jika kita terlalu sering terpapar sinar matahari. Yang ke-9 adalah gunakan masker. Nah, Menteri Kesehatan di sini sudah mengatakan kalau orang yang merasa sehat tidak perlu memakai masker. Sedangkan masker itu sebenarnya ditujukan untuk seperti dokter-dokter yang merawat pasien-pasien positif corona, lalu juga pasien-pasien yang positif corona, dan juga orang-orang yang sakit seperti batuk, pilek. Nah, kenapa kok yang batuk pilek ini diperbolehkan untuk memakai masker? Karena ketika dia bersin, otomatis virus-virus yang ada di hidung dia, di dalam tubuh dia akan keluar. Nah, sedangkan kalau kita tidak menjaga jarak dengan dia, otomatis kita juga akan terkena dengan virus-virus yang dikeluarkan tadi. Makanya sangat dianjurkan, sangat disarankan orang yang batuk pilek atau yang sedang sakit itu harus memakai masker. Jangan sampai tidak memakai masker. Nah, maskernya itu harus sesuai standar Indonesia atau standar WHO. Oke? Jadi bagi yang merasa sehat, bagi yang sehat walafiat, itu jangan membeli begitu banyak masker, nggak usah panik. Oke? Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah etika bersin. Nah, kalau kalian bersin kan paling langsung hacik gitu ya kan? Kalau batuk ya batuk gitu, nggak ditutupi nggak apa. Nah, itu salah, itu nggak dibolehkan, itu membahayakan nyawa orang lain. Jadi etika bersin itu yang pertama, tutupi pakai kain seperti ini saat ini. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah gunakan tangan seperti ini. Atau yang ketiga, pakai tangan ini kalau memang dalam keadaan yang sudah tidak bisa ditahan, jadi seperti ini. Tapi nanti tolong langsung dibersihkan dengan hand sanitizer atau mencuci tangan seperti itu. Begitu pula dengan batuk, sama seperti saat etika bersin. Oke. Itu tadi tips dari Sekar supaya kalian terhindar dari virus corona. Nah, semoga tips itu bermanfaat dan juga semoga virus ini bisa cepat terselesaikan dan teratasi. Nah, sekali lagi juga untuk kalian yang dihimbau social distancing untuk di rumah aja, tolong ditaati ya, tolong jangan dilanggar karena ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Kesehatan kamu, kesehatan aku, kesehatan kita semua itu tergantung dari diri kalian semua. Oke, jadi tolong taati dan tolong jangan dilanggar. Stay safe guys and stay healthy. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.